Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel Pojok Belajar Bu Guru. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi tabungan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Umi, habis ini kita ke review mall ya. Beli mainan ya. Loh, bukannya kemarin sudah beli mainan, Nak? Memang Abang mau beli mainan apa lagi? Mainan apa nanti? Abang mau beli mainan itu nah. Beli mainan mahal. Balok susunya mahal. Lah, Abang katanya mainannya sudah banyak di rumah. Nah, Abang kemarin bukannya katanya mau jalan-jalan naik pesawat jauh ya? Mau ke Jogja. Oh iya, Abang katanya mau umroh kemarin. Nah, sebaiknya kita tidak usah membeli mainan dulu ya, Nak. Kita sebaiknya menabung. Memang menabung itu apa sih, Umi? Baik ya, Umi jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan menabung itu. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi tabungan. Nah, sebelum kita membahas tentang akuntansi tabungan, kita memahami dulu apa sih pengertian dari tabungan itu sendiri. Sebagai salah satu sumber dana bank, tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek atau dipindah bukukan dengan menggunakan bilet giro dan surat perintah pembayaran lainnya. Dengan demikian, tabungan hanya dapat ditarik dengan cara mendatangi bank atau dengan menggunakan kartu ATM atau automatic teller machine pada bank yang telah menyediakan alat tersebut. Nah, ada perbedaan antara tabungan dengan simpanan lain, misalnya giro dan deposito. Nah, apa bedanya? Tabungan ini dapat ditarik atau diambil sewaktu-waktu oleh penabung. Karena itu, oleh bank, tabungan ini diperlakukan sebagai kewajiban atau utang jangka pendek. Sementara itu, tabungan pada bank tidak dijamin oleh Bank Indonesia sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank yang bersangkutan. Nah, hal inilah yang menjadi tuntutan bagi bank untuk mengelola tabungan nasabahnya secara sehat agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lalu bagaimana untuk akuntansi tabungan itu sendiri? Nah, akuntansi untuk tabungan pada dasarnya meliputi pencatatan transaksi sebagai berikut. 1. Pembukaan rekening dan penyetoran tabungan. 2. Penarikan atau pengambilan tabungan oleh penabung. 3. Perhitungan dan pencatatan bunga tabungan. 4. Penutupan rekening tabungan. Nah, selain transaksi di atas, bank yang terdiri atas beberapa cabang, terjadi juga transaksi tabungan dalam hubungan antar cabang. Misalnya, Tuan Ogi yang mempunyai rekening tabungan Bank Nusa Cabang Bandung, kemudian menarik atau menyetor tabungan Bank Nusa Cabang Bogor. Nah, untuk jelasnya, berikut ini prosedur pencatatan transaksi tabungan yang dilakukan oleh bank. Yang pertama, pencatatan pembukaan rekening dan penyetoran tabungan. Prosedur pembukaan rekening tabungan, calon nasabah cukup mengisi formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Formulir tersebut antara lain pengisian data pribadi penabung, bukti diri berupa nomor KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku, dan jenis tabungan yang dipilih. Penyetoran pertama lazimnya dilakukan di bank tempat asal penabung membuka rekening. Biasanya pihak bank menentukan jumlah batas minimal setoran tabungan pertama dan jumlah batas minimal untuk setoran-setoran selanjutnya. Sebagai ilustrasi, berikut ini contoh pencatatan transaksi penerimaan tabungan. Contoh yang pertama, misalkan pada
pada tanggal 1 Juli 1999, Dinar membuka rekening tabungan Bank Satria Cabang Bandung. Setoran pertama sebesar 3 juta rupiah diterima Bank Satria secara tunai. Bunga tabungan berfluktuasi disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum atau secara floating dan dihitung berdasarkan lamanya tabungan mengendap. Transaksi di atas oleh Bank Satria Cabang Bandung dicatat sebagai jurnal dengan jurnal sebagai berikut. Posisi kas di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah dan tabungan rekening Dinar di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Contoh kedua, anggaplah pada tanggal 11 Juli 1999, Dinar menyerahkan cek sebesar 2 juta rupiah pada Bank Satria untuk keuntungan rekening tabungannya. Cek tersebut diterima Dinar dari PT Amarta yang juga sebagai nasabah Bank Satria Cabang Bandung. Transaksi di atas dicatat oleh Bank Satria dengan jurnal sebagai berikut. Giro rekening PT Amarta di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan tabungan rekening Dinar di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Contoh ketiga, Dinar sebagai pemegang rekening tabungan pada Bank Satria Cabang Bandung pada tanggal 23 Juli 1999 menyetorkan cek Bank Mandala sebesar 1.800.000 pada Bank Satria untuk keuntungan rekening tabungannya. Transaksi di atas dicatat oleh Bank Satria dengan jurnal berikut. Giro Bank Indonesia di sebelah debit sebesar Rp1.800.000 dan tabungan rekening Dinar di sebelah kredit sebesar Rp1.800.000. Lalu bagaimana dengan pencatatan transaksi penarikan tabungan? Penarikan tabungan dilakukan dengan cara penabung mendatangi bank, mengisi slip penarikan tabungan yang telah disediakan pihak bank, selanjutnya menyerahkan slip penarikan tabungan beserta buku atau kartu tabungan dan kartu identitas diri penabung. Setelah tanda tangan penarik cocok dengan contoh tanda tangan penabung yang disimpan di bank, realisasi penarikan tabungan dilaksanakan. Transaksi penarikan tabungan mengakibatkan pengurangan terhadap kewajiban bank. Karena itu dicatat sebagai tabungan ya di rekening debit dan berkurangnya aktiva kas yang dicatat di rekening kredit. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 28 Juli tahun 1999, Dinar menarik tabungannya di Bank Satria Cabang Bandung sebesar Rp1.300.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Ya, jadi transaksi di atas oleh Bank Satria dicatat sebagai berikut. Tabungan rekening Dinar di sebelah debit sebesar Rp1.300.000 dan kas di sebelah kredit sebesar Rp1.300.000. Nah, dari transaksi penyetoran dan penarikan tabungan Dinar di atas, rekening Dinar akan menunjukkan data sebagai berikut. Coba kita lihat. Tanggal 1 setoran tunai ya di keterangan. Di situ menunjukkan di kolom kredit sebesar 3 juta sehingga saldo pada tanggal 1 sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 11 di keterangan ditulis setoran warkat di kolom kredit sebesar 2 juta sehingga saldo pada tanggal tersebut jumlahnya 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 23 setoran clearing di sebelah kredit sebesar Rp1.800.000 sehingga menambah saldo menjadi Rp6.800.000 dan di tanggal 28 terjadi penarikan di sebelah debit ya Rp1.300.000 sehingga menunjukkan saldo Rp5.500.000. Lalu gimana bunga pencatatan tabungan? Nah, untuk perhitungan dan pencatatan bunga tabungan ya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya bunga tabungan, yaitu sebagai berikut. 1. Bunga diperhitungkan secara floating. 2. Perhitungan bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga yang tetap. 3.
perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah yang muncul dalam suatu periode dengan kategori suku bunga yang telah ditetapkan. Nah, untuk perhitungan bunga itu sendiri nanti kita bahas ya di materi berikutnya. Nah, saat ini kita hanya melakukan pencatatan bunga tabungan ya. Kita membuat jurnal tabungan itu seperti apa. Nah, misalnya ya, dengan menggunakan cara floating, kita menemukan jumlah bunga pada bulan Juli tahun 1999 sebesar Rp81.830,55. Pencatatan jurnalnya Umi gimana, Mi? Nah, jurnalnya sebagai berikut ya. Beban bunga tabungan di sebelah debit sebesar 81.830,55. Kemudian di sebelah kredit, tabungan rekening dinar sebesar jumlah yang sama. Nah, tetapi perlu diingat bahwa semua bunga tabungan itu dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Dengan demikian, PPh atas bunga tabungan dinar yaitu 15% dikalikan 81.830,55, jadi ketemu jumlah 12.274,58. Nah, jumlah tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Ya, di sebelah debit tabungan rekening dinar sebesar Rp12.274,58. Kemudian di sebelah kredit utang PPh sebesar Rp12.274,58. Sehingga ya pada akhir bulan rekening tabungan dinar akan tampak sebagai berikut. Nah, yang keempat kita bahas pencatatan transaksi penutupan rekening tabungan. Ya, sebagai contoh, dinar pada tanggal 1 Agustus 1999 menutup rekening tabungannya pada Bank Satria cabang Bandung. Semua jumlah tabungannya sebesar Rp5.669.555,97 ditarik. Nah, transaksi di atas oleh Bank Satria cabang Bandung dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Tabungan rekening dinar di sebelah debit sebesar Rp5.559.555,97. Sedangkan kas di sebelah kredit sebesar Rp5.569.555,97. Nah, sehingga rekening tabungan Tuan Dinar setelah penutupan akan tampak seperti berikut ini. Saldo pada tanggal 1 ya sejumlah Rp5.559.555,97, dan kemudian kita buat keterangan penutupan rekening di sebelah debit sebesar Rp5.559.555,97. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Gimana? Sekarang sudah mengerti belum? Ya, sekarang Umi Yazid sekarang mau menabung uang.